Halo, Shalom, kembali lagi dengan saya Bu Yola. Dan pada pagi hari ini Bu Yola akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 3, pembelajaran yang ketiga, yaitu Aku bersyukur atas panasnya matahari. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan senantiasa ikut campur dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan pembelajaran agama Kristen. Engkau berkati kami yang akan belajar. Kiranya kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu Tuhan, tetapi kami dapat melakukan dalam setiap kehidupan kami. Demikian pula kami berdoa untuk guru kami Tuhan, agar apapun yang boleh guru kami sampaikan, bukan karena kehendaknya pribadi, tapi karena kehendak Tuhan yang boleh ingin terjadi dalam kehidupan kami. Kami serahkan kelas ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun bahan bacaan pada pagi hari ini adalah terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Mazmur pasal yang ke-74 ayat yang ke-17, Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Mazmur 121 ayat yang ke-6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan disebut Maha Kuasa, artinya Tuhan menguasai alam, bumi, dan kehidupan manusia. Matahari terbit dan tenggelam secara teratur atas kuasa Tuhan. Musim kemarau atau musim panas banyak manfaatnya bagi manusia. Ketika semakin siang, matahari di atas kepala, udara terasa panas. Namun, ketika hari semakin sore, sinar matahari berangsur-angsur panasnya berkurang, dan kemudian matahari tenggelam di arah barat. Ketika memasuki waktu sore, udara tidak sepanas waktu siang hari. Pada waktu sore menjelang malam, udara berangsur-angsur menjadi dingin. Matahari digantikan oleh bulan dan bintang. Matahari memancarkan sinar, tetapi bulan dan bintang memancarkan cahaya. Matahari, bulan, dan bintang adalah benda-benda penerang yang sangat indah. Semua makhluk hidup menyukainya. Kemunculannya selalu dinanti-nantikan. Kemarau atau musim panas banyak manfaatnya bagi manusia, khususnya untuk hari-hari ini lagi musim kelayang-layang ya. Jadi kalian bisa bermain dengan sukacita, bermain layangan di tengah lapang, dan itu sangat membahagiakan. Apalagi kita belajar di rumah, jadi kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk sesuatu hal yang positif. Bermain layang-layang itu juga positif loh. Yuk sama-sama bersukacita dan memanfaatkan keadaan alam dengan baik. Ketika musim kemarau tiba, matahari akan sangat terik, dan itu akan mempercepat pakaian kita kering ketika dijemur di tengah-tengah matahari. Yuk kita syukuri musim apapun yang ada di sekitar kita, baik musim hujan ataupun musim kemarau, itu semua pemberian Tuhan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
Lalu, apa saja manfaat matahari dalam kehidupan kita? Yuk sama-sama lihat video berikut ini. Energi matahari bagi makhluk hidup. Hai teman, kali ini kita akan mencari tahu manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Agar lebih mudah mengingatnya, kita buat peta pikirannya yuk. Matahari adalah salah satu sumber energi terbesar di bumi. Selain menghasilkan energi panas, matahari juga menghasilkan energi cahaya. Kedua energi inilah yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitasnya, teman. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan benda-benda basah seperti pakaian yang habis dicuci maupun mengeringkan makanan seperti pada pembuatan kerupuk dan ikan asin. Proses pembuatan garam juga memerlukan energi panas matahari loh. Air laut yang ada di tambak garam akan menguap jika terkena panas matahari. Air laut kemudian mengkristal menjadi garam. Energi matahari juga berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan darat maupun air. Fotosintesis menjadikan tanaman tumbuh dengan sehat sehingga dapat dikonsumsi hewan maupun manusia. Manfaat energi matahari di pagi hari dapat membantu proses pembentukan vitamin D dalam tubuh kita, teman. Vitamin D ini sangat baik untuk kesehatan tulang kita loh. Oh iya, energi matahari juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari disebut pembangkit listrik tenaga surya. Bisakah kita bayangkan bila suatu hari matahari tidak terbit? Tentu semua aktivitas akan terganggu. Orang tua tidak bisa bekerja, kita tidak bisa sekolah, aktivitas di kantor di pasar juga terhambat, para petani juga tidak dapat bekerja di sawah, bahkan binatang pun juga pasti sedih karena gelap. Apalagi tumbuhan tidak bisa mengolah makanan. Oleh karena itu, mari kita syukuri anugerah Tuhan yang berupa panas matahari. Kita manfaatkan sinar matahari dengan positif dan tidak mengeluh. Karena melalui terbit dan terbenamnya matahari adalah merupakan bukti kehadiran Tuhan dalam hidup manusia. Demikian penjelasan Bu Yola tentang materi kelas 3 pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Tuhan, ajarkanlah kami untuk bersyukur dalam segala situasi dalam kehidupan kami. Dan ajarkanlah kepada kami untuk tidak mengeluh atas apapun yang terjadi dalam hidup kami. Sertai kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian penjelasan dari Bu Yola. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. See you.